kamu harus belajar menulis. Perempuan kalau mau belajar menulis, kalau patah hati dia nggak menangis tapi menulis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kafe kita, Cakap Fenomena dan Fikih Wanita. Jadi teman-teman, terima kasih semua ya untuk yang sudah nonton di episode yang pertama kita. Kali ini, kalau mungkin yang pertama kemarin kita agak deep ya, problem sama fikih wanita. Sekarang saya kasih teaser, spoilernya dulu. Ada sebuah quote yang menerangkan tentang sosok narasumber kita kali ini. Sebuah quote ini yang paling saya suka dari tulisan beliau. Ia tampil dalam keanggunan, tumbuh menawan, pesonanya tetap terjaga. Ia bukan kembang yang biasa dipetik, ia adalah ketenangan yang berjarak. Ia menawan semua orang yang memandang, tapi ia pandai menciptakan batas. Kang Dharma Hatisuhita, Ning Hilma Ani. Selamat datang Ning di studio kita. Ya, Ning Wita. Aduhai cantiknya, Masya Allah, dengan jilbab Suhitanya edisi terbaru loh teman-teman. Boleh Ning, saya kasih Iya boleh. keterangan. Jadi nanti kalau mau memesan silakan dipesan di nomor bawah ini begitu. Oke, boleh. Terima kasih Ning. Terima kasih teman-teman, nanti saya dapat persenannya. Iya. Oke, Ning Hilma, langsung saja ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol ini karena ini tentang kalau di judulnya judulnya adalah Cintanya Hati Suhita. Oke. Jadi bukan kita membahas Hati Suhita karena saya kira banyak yang sudah mengundang jenengan urusan jurnalistiknya, betul, urusan bagaimana mengulik Hati Suhita secara frame, secara bukunya ya. Tapi sekarang kita ingin cintanya Hati Suhita. Jadi mengulik fenomena percintaan di dalam Hati Suhita itu sendiri. Iya. Ya. Saya bantik dari mungkin gini Ning. Boleh nggak sebagai seorang perempuan itu kita mencinta? Boleh nggak? Mencinta siapa ini? Apalagi ini mencintanya di lingkungan pesantren. Bolehkah Ning seorang perempuan mencintai lawan jenis boleh, di pesantren? boleh. Sebenarnya gini, cinta itu kan fitrah ya, fitrah. Kadang-kadang cinta itu fadol, kita nggak minta, kita nggak merencanakan, tapi kita dikasih, dia datang sendiri. Cuman bagaimanapun yang namanya fadol itu kita harus bertanggung jawab atas itu. Apalagi kalau tinggal di pesantren, ya harus bisa menggunakan cinta itu sebagai sebuah energi. Tidak boleh digunakan untuk misalnya melanggar batas-batas, melanggar peraturan gitu. Ya kalau ada cinta di hati kita, di hati para santri, ya harus digunakan untuk berkarya sebagus-bagusnya. Wong ketemu aja nggak boleh gitu. Jadi harus digunakan untuk justru lebih semangat belajar, kemudian lebih berkarya lagi, dan jangan sampai melanggar aturan pesantren kayak gitu. Tapi kalau cinta itu dijadikan modus untuk semangat berkarya, ketika patah hati akhirnya jatuh semangatnya, gimana Ning? Kalau orang itu bisa menggunakan itu dengan baik, saya kira Ning Witat, justru dengan adanya patah hati itu justru dia akan semakin berkarya lagi gitu. Makanya Abah dulu pernah berkelakar pada saat itu, kamu harus belajar menulis. Perempuan kalau mau belajar menulis, kalau patah hati dia nggak menangis tapi menulis gitu. Kalau patah hati jangan menangis tapi menulis. Iya, kalau mau belajar menulis gitu. Oke. Kalau dia menulis diary ya Ning? Itu bukan karya. Iya, okay. Itu bukan karya. Karya itu kalau sudah lahir di publik dan dibaca orang baru disebut karya, baru disebut tulisan. Kalau cuma ditulis di diary misalnya atau di apa misalnya gitu kan. Ojo mati tanpa aran. Iya betul. Okay, masih ingat Ning Witat ya? Ingat sekali. Ojo mati tanpa aran, jangan mati tanpa nama, jangan mati sebelum punya karya. Kira-kira seperti itu. Oke. Menjadi penulis itu juga harus tidak hanya kayak referensi ya Ning, kayak pengalaman. Iya betul. Berarti dalam novel Hati Suhita ini sebenarnya diangkat dari pengalaman atau hanya referensi? Pengalaman iya, referensi iya, dan ada satu hal yang tidak diketahui oleh orang-orang, bahwa menulis itu juga bisa berangkat dari hasil diskusi. Gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan membaca,
tidak cukup dengan hanya studi literatur gitu, tapi juga dari diskusi dengan orang lain gitu. Kadang-kadang yang ditulis oleh seorang penulis itu bukan melulu pengalaman pribadi, tapi juga hasil pengamatan. Makanya saya selalu bilang nih Widat berkali-kali kepada para santri itu, sampean kalau kepingin tulisannya bagus, pijakan pertama adalah jurnalistik, karena jurnalistik itu mengasah kita untuk berpikir kritis, mengasah kita untuk peka kepada kehidupan sosial, kepada kehidupan bermasyarakat gitu. Kalau kita sudah berangkat dari jurnalistik, nanti tulisannya pasti enak itu dibaca karena kritis gitu. Jadi intinya gimana mau menulis buku kalau membaca bukunya aja belum banyak gitu. Betul, dan membaca fenomenanya juga harus kuat gitu. Jadi benar ya, harus kayak literasi, kayak referensi, kayak diskusi, kayak pengalaman. Kayak pengalaman juga. Tapi kalau misalnya memang dari diary tadi terus tertuang untuk menjadi sebuah karya, it's okay? Oke. Malah lebih bagus, lebih deep ya, lebih dalam pasti. Lebih deep. Jadi kalau Hati Suhita ini masuk ke dalam kategori yang kategori yang campur-campur. Kategori yang campur-campur sepertinya saya belum berhasil menulis lagi. Neng, kemudian terkait dengan cinta di pesantren, pesantren itu kan penuh dengan tradisi, Neng ya. Betul. Penuh dengan tradisi, apalagi juga yang paling sangat ada pagar tingginya itu perjodohan. Iya, betul. Perjodohan. Saya mungkin sedikit mau ngobrol dari sisi seorang Gus Biru. Bagaimana seorang laki-laki yang dari pesantren, yang memang dia sudah tahu ya terahnya dia seperti apa, tradisinya seperti apa, perjodohan dalam lingkup keluarganya seperti apa, tapi ketika dia bertemu dalam lingkungan dunia luar, bagaimana cara dia membackup rasa cintanya dia supaya tidak menepuk sebelah tangan di yang sana, karena dia akan tahu kalau dia akan memberikan harapan kosong untuk orang yang tidak masuk ke dalam kriteria perjodohan dalam tradisinya. Bagaimana, Neng? Sebenarnya kalau kita membahas Gus Biru itu memang dari sisi manusiawi ya. Dari sisi manusiawi itu memang saya kembali lagi bahwa cinta itu kan fitrah. Kita nggak bisa melarang Gus Biru mencintai seseorang walaupun dia dijodohkan gitu. Jadi siapa sih yang bisa menolak datangnya cinta gitu? Gus Biru tidak salah ketika dia bergetar hatinya bertemu perempuan secerdas Rengganis misalnya, sesemart Rengganis misalnya, secantik Rengganis misalnya, ya tidak ada yang bisa menyalahkan itu. Tetapi kemudian disinilah dituntut kedewasaan perempuan tersebut, terutama bahwa dia harus sadar dari awal bahwa yang menentukan dari hasil semuanya ketika berproses dengan seorang anak kiai ya orang tuanya, kayak gitu. Jadi kalau itu diizinkan kepelaminan itu ya karena orang tuanya, kalau tidak ya karena orang tuanya, dan harus menyadari itu gitu. Artinya itu sudah resikonya kalau jadi ini harus sadar ini yang laki atau yang perempuan harus menempatkan diri, harusnya dua-duanya ya. Dua-duanya. Iya, memang banyak kok pembaca yang kenapa Gus Biru sudah tahu dijodohkan kok tetap menjalin hubungan dengan Rengganis gitu misalnya. Memangnya yang bisa menolak datangnya cinta siapa? Kita nggak bisa menolak itu gitu. Dan itu akan menjadi sebuah proses pendewasaan tidak hanya untuk Gus Birunya tapi juga untuk si perempuan ini kayak gitu. Tapi akhirnya Gus Biru juga menyesal. Sebenarnya dia tahu dari awal, tapi dia tahu dia akan ada muncul penyesalan. Iya. Andai aku bisa melumpuhkan ingatan, mungkin juga akan kuhardik kenangan agar ia tidak terus berkelindan menghalangi pandangan atas masa depan. Iya. Dia sebenarnya tahu betul, dia tahu. Cuman ujian birrul walidainnya Gus Biru memang di titik ini. Dia harus memilih dua perempuan yang sama-sama dia cintai, dan itu bukan memilih Suhita atau Rengganis, tapi Uminya dengan Rengganis. Ya, kalau sudah kita bicara soal birrul walidain, tidak ada yang sekuat Gus Biru. Dia mau merelakan cintanya demi Uminya, itu kan baru kita lihat di situ gitu. Sekuat siapa ini antara Gus Biru dengan Alina Suhita? Kalau kita lihat kepedihan lebih pedih Gus Biru kayaknya nih, karena dia punya kenangan ya. Siapa sih yang menyangga kenangan yang sekuat itu gitu ya. Kalau Alina kan dia sebatas menerima ya, menunggu harus batas menunggu. Tapi sebenarnya Alina juga sudah ditunggu toh oleh Kang Dharma. Iya, betul. Cuman, jadi ini juga kalau misalnya kita lihat dari sisi Suhita, dari sisi Alina Suhita, dengan ada
ada sedikit, sebenarnya kalau dia sedikit effort saja dia bisa permisi ya, bisa menuju ke arah perselingkuhan jika dia tidak ada ketahanan mental, ketahanan hati seperti itu. Nah, dari sisi seorang Suhita yang bisa membuat penerimaan segitu besarnya, sebenarnya sejauh apa penerimaan kita, pengorbanan kita untuk menerima atas atas garis yang sudah ditentukan oleh orang tua? Atau mungkin penolakannya harus se ekstrim apa, penerimaan sebesar atau penolakan sebesar apa yang harus kita berikan? Sebenarnya kalau Suhita itu kan dia kuatnya kan bukan karena kesabarannya saja, bukan karena cintanya Gus Biru saja, tetapi karena dia memang seperti yang dijelaskan di novel Suhita itu, karena dia adalah jenis perempuan yang wanita apa gitu. Dia selalu terhubung dengan yang di atas. Maka dia digoda model apapun juga tidak akan berbelok gitu, karena hatinya memang selalu terhubung dengan yang di atas. Tapa itu kan gini nih, kalau selama ini identik wanita itu dengan wani menata atau wani ditata bahkan ya. Kalau bagi saya tidak, wanita itu wanita apa? Wani bertapa, berani bertapa. Tangannya menelungkup terhubung dengan yang di atas, dan di dalam ketika kita bertapa itu di dalam telapak ini loh ada doa-doa. Esensi surga itu ada di telapaknya perempuan kayak gitu. Akhirnya Suhita itu betapapun sakit hatinya, betapapun pedih hidupnya gitu, dia tetap yakin bahwa saya dijaga sama yang di atas. Dia di jalan yang benar. Iya, dia ada di jalan yang benar gitu. Dan ada satu hal yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman semuanya, bahwa sebenarnya di sini Kang Dharma juga punya peranan yang penting. Kang Dharma itu adalah orang yang menjaga watak kesantrian. Betul. Makanya dia ketika bertemu di Mbah Hasan Besari, dia nggak bertanya apapun tentang kehidupan Suhita, karena dia paham bahwa saya ini santri, ini adalah mantunya sahabatnya guru saya, kiai saya, dan saya tidak boleh terlalu jauh meskipun hati saya sangat ingin bertanya. Nah, laki-laki dengan watak kesantrian seperti Kang Dharma ini masih sangat jarang. Kebanyakan dia kalau melihat perempuannya sedih, ada apa? Kamu disakiti, udah kamu ayo ikut saya. Karena itu saya juga bisa membahagiakan kamu. Ya? Betul. Kembalinya sang mantan. Nah, Kang Dharma ini menjaga watak kesantrian ini. Kalau gitu. mantannya tidak sebersih Kang Dharma, ya, Suhita bisa jadi terbelokkan juga begitu ya? Bisa jadi terbelokkan, apalagi memang di awal itu sebelum dia Kang Dharma melihat bahwa Suhita bersimpuh di depan pusara menangis, kan sudah sempat ngasih nomor telepon nih sebenarnya. Betul. Ini nomor telepon saya, kamu simpan, kalau ada apa-apa hubungi saya. Cuman sama Suhita kan dibuang yaitu di jendela yang kemudian hujan itu, terus hilang nomornya. Tapi ketika kemudian Kang Dharma ke dalam ketemu Umi dan mereka bicara banyak hal itu, akhirnya Kang Dharma sadar bahwa ternyata sepenting ini posisi Suhita di pesantren ini, dan saya harus menyadari watak kesantrian saya itu harus saya pakai di sini. Jadi gitu. Kriteria sebagai seorang santri yang ingin mencinta harusnya tipikalnya seperti Kang Dharma dan Suhita. Ya, meskipun dia bilang kepada Aruna bahwa saya tidak akan menikah sebelum tahu bahwa sahabatmu bahagia gitu. Sedalam itu. Dan masing-masing orang pasti punya Kang Dharmanya masing-masing nih, pasti. Ya. Semoga Kang Dharmanya tidak berulah. Karena kalau sudah berulah dan Suhitanya juga tidak sewani topo Suhita gitu ya. Tidak sewani topo akan ya, terbelokkan juga seperti itu ya, betul, Ning. Betul. Dari sisi Rengganis, dari sisi seorang Rengganis, ini juga fenomena, Ning, move on. Iya. Sebegitu cintanya dia, bahkan ada dalam suatu quote-nya Rengganis juga, aku yang lebih dulu mengenalnya tapi aku tidak punya kesempatan. Dia yang tidak pernah mengenal, dia lebih punya kesempatan, aku hanya punya kenangan, begitu ya. Kok hafal sih Ning kita? Oh, saya sangat. Ini setiap kali saya melihat judul itu ada di rak buku saya deres lagi nih. Mutalaah. Jadi bagaimana cara membuat seorang perempuan itu benar-benar pasrah, ya, terimo ing pandum, bahwa memang sekarang hati lelakinya sudah memang harus dimiliki oleh orang lain, supaya tidak ada kutunggu jandamu atau kutunggu dudamu. Itu kan iya. Memang kalau di dalam wayang, kalau kita gambarkan Suhita itu memang dia seperti Brahmana ya. Kita tahu kekuatan Brahmana itu kan ada pada tapanya, ada pada doanya. Tetapi kalau di dalam wayang Rengganis itu kesatria. Kesatria itu memang harus terjun di medan laga, dan perang Rengganis yang paling berat adalah perang melawan dirinya sendiri, melawan kenangannya, dan dia harus menang gitu.
Dia nggak boleh kalah dengan kenangan itu, dia nggak boleh kalah dengan kesedihan. Makanya dia bangkit, dia tetap tegar walaupun ditinggal saat, bahasanya anak sekarang, saat lagi sayang-sayangnya gitu ya. Jadi dia tidak harus tetap tegak menatap matahari meskipun sedang bersedih. Dia nggak boleh berharap apapun karena memang sudah nggak punya masa depan lagi ya. Seperti yang saya bilang tadi, hanya punya kenangan gitu. Nah, Rengganis itu hadir di novel ini sebagai sahabat buat orang-orang perempuan-perempuan yang ditinggalkan dan bagaimana sih caranya harus tetap tegar kayak gitu nih. Tetap terhormat meskipun tidak dipilih gitu. Tetap tetap bisa tersenyum meskipun tidak diperjuangkan dan ditukar dengan perempuan lain misalnya. Itu kan tidak gampang. Betul. Nah, akhirnya ketika kemudian Rengganis hadir muncul di sebuah cerita itu, pada akhirnya sekarang orang-orang banyak yang ternyata bisa ya. Iya. Ternyata bisa ya, bangkit itu ternyata tidak sulit, apalagi kalau kita bisa menghormati istrinya, apalagi kalau kita bisa menghormati pernikahannya, apalagi kalau kita berpikir akan ada Gus Biru dengan nama lain, dengan cinta yang lebih dalam, dengan perjuangan yang lebih keras. Trik untuk bisa cepat move on. Nah, itu kan karena sekarang lagi viral-viralnya tuh banyak ya mantan-mantan yang datang di pernikahan seperti itu. Betul. Nah, ini kan seperti bermodus juga kan ya Ning ya, bermodus juga datang di acaranya mantan kayak gitu. Nah, termasuk juga mungkin ada modus itu barangkali mungkin saat Rengganis datang ketika sudah menikah Gus Biru dengan Alina menghadiri acara di jurnalistik di rumahnya Gus Biru. Iya. Itu mungkin masih ada sedikit harapan barangkali ya. Kalau Rengganis enggak. Dia memang mau memantapkan hatinya bahwa saya memang sudah nggak punya harapan lagi dan saya butuh waktu, dan waktu ini saya gunakan untuk semakin meyakinkan diri saya bahwa ya sudah, masa depan Mas Biru memang Mbak Alina gitu, bukan untuk modus sebenarnya justru. Ning Hilma sepro itu dengan Rengganis. Iya dong. Ning Hilma pernah di posisi Rengganis? Pernah di posisi pernah. Rengganis. Saya pernah di posisi Rengganis, saya juga pernah di posisi Suwita. Bahkan saya pernah di posisi Aruna sebagai orang yang harus memberi nasihat untuk tidak meninggalkan pernikahan itu gitu ya. Wah, sahabat saya. Jadi akhirnya novel ini menjadi sesuatu yang it's so as bagi orang-orang, loh Rengganis kok saya ya gitu. Yang baca itu loh Ning, Suwita kok saya, bahkan punya sepuh itu, Umi kok kayak saya gitu. Relate bagi semua orang pada akhirnya, karena saya menulisnya dengan hati, mungkin begitu istilahnya. Kalau tipsnya Rengganis biar move on ya, dia tidak cuma legowo Ning, tapi sportif. Legowo itu menyadari bahwa kita kalah. Kalau sportif itu menyadari bahwa kita kalah dan dia yang menang. Tidak semua orang bisa memiliki watak sportif seperti Rengganis. Kalau Rengganis, saya kalah dan Mbak Alina yang menang, itu fakta. Kalau dan sportif saya harus memahami bahwa dia kalah dan dia menjabat tangan selamat. Iya, kalau legowo itu sekedar bahwa pasrah, ya sudah saya kalah, gitu. Tapi nggak mengakui bahwa lawannya menang gitu, enggak. Makanya sifat legowo itu kalau bagi perempuan mudah, tapi sportif ini nggak mudah. Dan itu harus dicontoh oleh para milenial gitu ya. Kalau sudah dia bukan jodohmu, ya harus sportif dong. Akui bahwa yang dipilih dia, mertuanya menghendaki itu yang menjadi menantunya, dan kita harus terima fakta itu. Bukan karena mertuanya itu jahat, bukan karena kekasihnya itu jahat, tetapi ya karena situasinya memang yang jahat. Tapi sejauh apa kita berhak menolak? Menolak yang atas tradisi? Kalau saya dengan perjodohan pesantren itu sebenarnya tidak pernah berpikir negatif nih. Memang semua pesantren berhak mempertahankan dinasti ya. Dan garis besarnya adalah semua ibu di seluruh pesantren atau semua orang tua di seluruh pesantren selain memiliki hak untuk mempertahankan dinasti juga wajib menghormati perasaan anaknya. Jadi jangan sampai karena dijodohkan kemudian anak tidak diberi hak bicara, tidak diberi hak untuk membeberkan perasaannya, tidak diberi hak untuk bersedih gitu. Kasihlah dia waktu untuk mempelajari cinta itu. Cinta toh bisa dipelajari gitu. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya yang jadi suami atau jadi istrinya yang dipilihkan itu tadi. Tetapi saya tidak pernah kemudian mengkritik ini. Di dalam pesantren tradisi perjodohan mestinya dihapus. Enggak, pesantren punya hak mempertahankan dinasti dan mereka memiliki hak mencari bibit bobot yang terbaik, asalkan kita pakai cara yang paling baik dari seluruh cara baik yang ada. Misalnya tidak menghina mantannya, itu kan sulit.
Yang ada kebanyakan karena tidak disetujui akhirnya sampai merembet ke keluarganya, sampai merembet ke terah. Itu kan menyakitkan ya nih. Sekarang juga era medsos ya nih. Era medsos, kemudian dikuak di situ. Iya betul. Dikeluarkan aibnya di situ. Betul, betul sekali. Makanya kemarin ketika kita ngobrol sama produser waktu menentukan pemain ini Neng, itu yang kata produser yang paling sulit itu justru mencari tokoh Umi. Kalau Rengganis itu gampang, kalau Alina itu tidak sulit, Gus Biru apalagi gampang. Umi ini yang sulit karena bagi produser itu yang menjadi poros karakter paling kuat di dalam novel itu justru Umi. Bagaimana Alina bisa bertahan itu ya karena Umi. Nah ini berarti sosok mertua ideal. Iya, bagaimana sosok mertua ideal Neng? Kalau sosok mertua ideal itu kalau menurut saya ya memang gitu ya? Iya, dia harus mikul dhuwur mendem jero. Maka banyak pertanyaan Umi itu tahu nggak sih kalau anaknya itu sebenarnya cuma bersandiwara? Tahu kok. Tapi Umi tidak pernah ikut campur. Terus apa yang dilakukan Umi ketika tahu bahwa ternyata anaknya tuh dan menantunya cuma bersandiwara? Ya Umi sama dengan Suhita, dia wanita apa? Dia bertapa. Bahkan dia bilang kepada Alina, aku pokoknya mau keliling-keliling ziarah ke wali-wali. Itu mendoakan siapa sih? Mendoakan mantu dan anaknya. Maka ketika Gus Biru dan Suhita itu kemudian bisa saling mencintai, itu bukan karena Gus Biru bisa melupakan Rengganis nggak semudah itu dilupakan. Bukan juga karena kelembutan Suhita sudah lembut sejak lahir, bahkan sebelum jadi istrinya Gus Biru sudah lembut. Di antaranya adalah faktor doanya Umi itu. Umi yang tidak pernah menghina Rengganis, bahkan kalau Rengganis datang diterima Umi dengan baik, dan Gus Biru tahu itu. Akhirnya Gus Biru paham bahwa Rengganis ini nggak diterima Umi bukan karena dia terhina, tapi karena memang Umi lebih butuh, lebih butuh sosok seperti Alina gitu. Terus kemudian produser juga bilang Kang Dharma itu bisa menjaga watak kesantrian ya karena ketemu Umi. Karena Umi mampu dengan kata-katanya yang lembut menjelaskan bahwa Kang saya tuh sangat bergantung loh Kang sama Alina. Karena Umi tahu gelagatnya yang di belakangnya dalang di belakang semuanya ini adalah ketegaran Umi. Makanya perjodohan itu tergantung sama sikap perempuan seperti Umi, bagaimana dia nelateni mantunya, bagaimana dia melembutkan hati situasi rumah tangga anaknya sendiri, kemudian memahami situasi rumah tangganya. Tergantung itu, tidak ada tidak ada kasarnya di situ ya, misalnya bilang yang paling penting dari situ tadi ya, mikul dhuwur mendem jero, termasuk juga sebagai buat mertua. Umi. Iya, tidak hanya buat Suhita. Rengganis juga mikul dhuwur mendem jero kok sebenarnya. Dia kan harus sebagai seorang wanita yang memang perasaannya memang sering kali meluap, sering bermain emosi, emosionalnya kurang bisa ditata. Satu saja sebenarnya peribahasa yang harus kita pahami ya Ning ya. Iya. Mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero. Filosofinya itu seperti apa sebenarnya Ning? Mikul dhuwur mendem jero itu hanya memunculkan yang baik-baik, yang indah-indah, yang elok-elok, dan yang buruk dipendam sendiri dan tetap bertapa. Mikul dhuwur mendem jero tanpa bertapa enggak bisa, karena esensi mikul dhuwur mendem jero ya bertapa itu tadi. Tangannya nelungkup, tetap terhubung dengan yang di atas dan tetap tersenyum. Nah, mikul dhuwur mendem jero di era digital ini nih sulit. Nggih. Kita bisa nggak cerita ke orang ya, kita nggak bisa nggak cerita ke bapak ibu misalnya. Tapi kita kadang-kadang menceritakan di sosial media. Semudah itu bocor di status, iya. Apalagi kalau setiap harinya sudah terbiasa mengeluarkan agenda hariannya, rutinitasnya di. Iya betul. Jadi sudah bocor di situ. Makanya mikul dhuwur mendem jero ini meskipun di era digital harus tetap diterapkan, saya kira, biar adem ayem tentrem semuanya gitu. Sebagai seorang perempuan yang harus merelakan masa mudanya itu kan, Alina Suhita kan merelakan sebenarnya dia kalau ketika dia harus berhubungan dengan Kang Dharma, dia akan didurkan gitu ya, ditinggikan sebenarnya karena dia memang benar-benar diinginkan, didambakan oleh sosok Kang Dharma. Tapi akhirnya dia harus menerima takdir bahwa dia harus dijodohkan dengan seorang Gus Biru yang sebeku itu, sedingin itu sama Alina. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh seorang Alina ketika dia harus melalui rumah tangga tanpa cinta? Cinta kan bisa dipelajari. Alina selalu optimis. Orang kalau sudah terhubung dengan yang di atas tidak mungkin pesimis. Dia pasti yakin bahwa suatu ketika semuanya akan manis, meskipun itu tidak sekarang.
Dan ketika ada yang mengatakan kasihan ya Alina itu dieksploitasi dari kecil, disuruh mertuanya mondok di sini. Alina menjalani itu dengan bahagia kok Neng. Iya, dia tidak gimana-gimana. Dia bukan jenis orang yang merasa bahwa masa mudanya tergadai gitu, enggak. Dia enjoy aja menikmati itu. Dan lagian dia dari awal juga memang sudah jatuh cinta dengan Gus Biru, Alina ini. Bukan dia menolak gitu, enggak. Di hatinya memang dia yakin bahwa suatu ketika laki-laki ini akan menjadi suaminya gitu. Maka dia diminta apapun sama mertuanya bertahan. Disuruh ngafalin, disuruh kuliahnya berhenti, pindah ke jurusan ini, dia enggak merasa berat atau gimana, enggak. Gitu. Dan itu adalah bagian dari perjuangan Ning-Ning yang kita tidak tahu gitu. Banyak kok Ning-Ning yang curhat ke saya bahwa saya persis loh Ning seperti itu dijodohkan dari MTS ya kayak gitu. Akhirnya membantu speak up ya para Ning akhirnya pada cerita semua, bahkan banyak yang ada itu ibu-ibu sepuh. Kenapa Mbak Hilma nulis buku ini kok setelah anak saya bercerai? Mestinya ada dari dulu buku ini buat pelajaran, istilahnya dia buat pegangan remaja putri tentang pernikahan. Ada yang Suhita mulai tidak kuat berarti itu ya. Betul. Tapi ya wajar kalau Suhita pun kalau umiknya tidak seperti itu saya kira juga tidak kuat Neng. Kalau sahabatnya tidak seperti itu tidak kuat. Iya, banyak variabel. Tidak seperti Aruna nggih. Kalau Aruna kan diajak ngelabrak nggak mau. Kamu ratu, ya jaga kerajaan kamu. Kamu nggak usah ngadepi apapun, ya itu kerajaan kamu harus ada di situ. Nggak ada namanya permaisuri meninggalkan kerajaan, itu nggak boleh gitu. Hadapi, ini perang. Hadapi, kata Aruna seperti itu. Kalau zaman sekarang kan tidak nih. Iya. Tak golekno fotonya apa-apa gitu. Ayo dilabrak bareng-bareng gitu. Dan tentu kalau mantannya tidak sesopan Rengganis ya harus sesopan Rengganis lah untuk bisa sekuat Gus Biru. Iya, berarti Gus Birunya harus jangan sampai salah pilih kalau punya kekasih. Calon mantan lah. Jadi ini memang pegangan buku untuk pranikah gitu ya. Iya. Ya bagaimana bisa menjadi seorang istri yang setapa Alina, sewanita Pak Alina, bagaimana menjadi Gus Biru yang birrul walidain dan bisa selalu berproses, bisa selalu move on, bisa belajar gitu, bisa berproses. Bagaimana menjadi sebermartabat mantan si Rengganis ini. Iya, betul. Jadi kita di posisi mantan ya harus sebaik Rengganis ya nih. Seterhormat Rengganis. Dan yakin bahwa akan ada Mas Biru dengan nama lain dengan cinta yang lebih dalam, itu kan pasti nih. Asalkan kita sudah cepat pergi. Makanya Rengganis itu salah satu yang kemudian jadi pegangan sama teman-teman. Oh, ternyata seperti itu ya. Langsung pergi aja ya dari kehidupannya Mas Biru. Loh iya, perempuan kan nggak sekuat itu kalau harus ketemu setiap hari. Rengganis memutuskan untuk pergi kan pada akhirnya, untuk tidak usah lagi ada urusan apa-apa sejauh-jauhnya. Harus segera diputuskan langsung. Iya. tidak ada transisi atau apapun. Betul, tidak ada transisi atau apapun itu. Dan dia selalu ketika kangen itu datang, dia berpikir, aku kan gak melok duwe, apa aku kangen gitu. Aku kan gak melok duwe, kenapa aku sedih gitu ya. Saya sudah gak memiliki lagi. Yang membuat kita sedih itu kan rasa memiliki sebenarnya. Kalau rasa memiliki itu sudah kita lepas, kita juga sudah lepas dari semua kesedihan kayak gitu. Betul. Jadi menurut Neng Hilma tidak ada tradisi dalam pesantren yang perlu ada pembaruan. Nggak ada. Cuman memang harus sebaik mungkin kita menjadi ibu. Kalau mau menjodohkan anak, itu kita harus banyak belajar tentang hatinya anak, komunikasi Neng terutama itu yang sangat baik, karena memang banyak sekali kiai-kiai yang berjarak dengan anak laki-lakinya terutama. Nah, itu Umi harus hadir di situ. Bagaimana ibu ini memberikan pengertian kepada anaknya bahwa kalau aku memilihkan kamu jodoh, itu bukan karena aku menolak pilihanmu sendiri, tapi ini demi pesantren dan lain-lain. Ini podcast ini berarti untuk semua kalangan, baik orang tua, mantan yang sedang sekarang jadi posisi mantan, atau mungkin dari Gus yang sedang proses mencari, atau juga mungkin dari orang yang sedang melakukan pernikahan tanpa cinta. Cinta bisa dipelajari, pasti tumbuh kok. Nggak ada kan ya di dunia ini yang ditanam nggak tumbuh. Iya, pasti tumbuh. Yang penting harus wanita apa? Iya, betul. Harus memang berserah, benar-benar berserah, minta yang terbaik untuk kepadanya itu yang punya cinta maha cinta gitu ya. Cinta itu pasti. Betul. Terakhir Neng, pamungkas dari saya, Neng Hilma membuat novel ini seperti benar-benar hati sekali, ruh sekali di dalamnya, dan penuh dengan ya itu tadi ya, berdarah-darah gitu mungkin.
Jadi novel ini sebenarnya kisah nyata atau pengalaman orang lain? Waduh, ini gimana ini pertanyaannya kok gini ini? Ini bisa di-tit gitu, nanti disensor barangkali kalau memang gini nih. Saya pernah karena menjadi sebernyawa kedua-duanya. itu nih. Iya, saya pernah harus bersabar, saya juga pernah harus tegar gitu. Maka ada momen ketika saya menulis Rengganis itu sambil ada mungkin 7 hari saya menangis, itu ada. Tapi juga ada momen di mana saya menulis tentang Alina sampai dia harus ke makamnya Sunan Tembayat itu dan Gus Biru nggak mengejarnya, itu saya sampai menangis, itu juga ada gitu. Jadi dua-duanya itu saya pernah merasakan itu kayak gitu. Dan itu pun oleh Gus. Iya. Iya. Jadi saya tidak mungkin bisa membuat orang menangis kalau saya sendiri tidak menangis. Tidak pernah merasakan Jadi menangis. ketika pembaca saya bilang saya membaca novel itu sampai berderai-derai air mata, saya sudah menebak karena saya sendiri sampai membangunkan seisi rumah ketika menangis gitu karena saking larutnya dengan kisah itu. Maka saya kepingin orang-orang itu tidak terburu-buru mencapai batasnya, batas kesabarannya, batas ketegarannya. Yang seperti Alina harus sabar dulu, yang seperti Rengganis juga harus sabar dulu, jangan terburu-buru untuk Pasti ada menyerah. fase ya nih Iya, ya. pasti ada fase kapan jadi Rengganis, Iya. kapan kan nanti akan diangkat menjadi seorang Suhita. Iya, Gitu. kita tidak boleh kepingin seperti Suhita kalau kita tidak punya laku dan tirakat dan apapun seperti yang dijalani Suhita. Rengganis juga begitu. Rengganis itu bisa smart gitu kan karena dia juga tidak hanya berdiam diri kan, Ning. Dia ikut organisasi, dia belajar menulis, dia ikut jurnalistik gitu. Makanya kita nggak bisa milih dalam hidup ini mau sedih mau gembira, ya wis, ya memang harus dijalani ya, Ning. Jadi kalau misalnya Ning Hilma bertemu, apa yang kan Ning Hilma sampaikan? Nggak ada, kita sudah bertemu Sudah di sama-sama. lagu-lagu, kita sudah bertemu di novel, dia sudah membaca air mata saya di novel itu. Ya kayak gitulah, dia sudah nggak Sudah pernah saling baik-baik kontak saja lagi, gitu ya? iya baik-baik saja, semuanya sudah selesai Sudah gitu. selesai. Cuman poinnya memang kalau kita menulis itu tidak boleh dengan niat yang sederhana, tuh nggak boleh, Neng. Misalnya saya kepengen punya karya dengan niat supaya mantan saya menyesal, itu nggak boleh. Ya karena Padahal nanti itu sekarang nih yang biasanya dicita-citakan sama itu. ya para gagal move oners itu. Padahal kan inama malu biniat itu benar. Betul. Kalau kita mau membuat mantan menyesal, ya memang cuma dapat itu, mantan pasti menyesal. Mantan mana yang nggak menyesal kalau perempuannya atau mantannya bisa membuat Betul, novel? Jos. Pasti menyesal. Tetapi kita cuma dapat itu gitu. Tapi kalau niat kita menulis ini dalam rangka bahwa dakwah itu tidak hanya bil hal, tidak hanya bil lisan, tapi juga bil kolam, bahwa ini bagian dari mengaji dalam bentuk lain, kita juga akan dapat itu. Kalau saya lebih hebat lagi dalam berniat itu, walaupun hasilnya ya masih sederhana. Tapi kalau dapat misalnya. dua-duanya nggak apa-apa Iya, ya. kalau saya niat menulis itu ya Allah, saya kepingin menulis biar saya bisa ya dakwah lewat tulisan. Yang pertama, yang kedua, saya kepingin ngelabeti pesantrennya apa, saya pengen ngelabeti masyarakat saya pengen hasilnya itu menjadi tumpah ruah, mengalir kemana-mana berkahnya dan seterusnya. Maka Suhita itu kalau dibidik hanya dari sisi itu cerita yang romantika gitu, saya selalu mengatakan bahwa Suhita itu Tidak berkahnya banyak sesederhana sekali. itu, ya. Iya. Dengan Suhita itu saya pada akhirnya bisa keliling-keliling ke pesantren di seluruh Indonesia, bahkan saya sowan kiai-kiai, saya ketemu ning-ning muda, saya berdiskusi lagi, saya dapat banyak cerita lagi, saya jalin silaturahim lagi, saya ketemu santri-santri se-Indonesia yang mereka bersedih, mereka tidak tahan menghadapi perjodohan, saya ketemu mereka meskipun hanya lewat buku-buku itu gitu. Terus itu juga silaturahim terutama dengan pesantren-pesantren itu terjalin erat sampai sekarang. Saya bisa ziarah kemana-mana. Iya, tidak bisa hanya dibidik dari bahwa ini cerita roman gitu loh, Ning, maksudnya. Maka kalau adik-adik santri menulis niatnya cuman bikin mantan menyesal, itu eman. Betul. Ya cuman dapat nyeselnya mantan, dia juga nggak kembali. Nggak dapat apa-apa gitu ya. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya kita memang mau mengaji dalam bentuk Syiar. lain ya, terutama karena saya orang Kudus, saya selalu berpegang pada nasihatnya Mbah Sunan Kudus Gus Jikang tadi, bagus, kemudian ngaji, kemudian dagang. Gus Jikang? Iya, Gus Jikang itu prinsip yang diwariskan Mbah Sunan Kudus yang itu harus kita pegang sampai sekarang, terutama perempuan. Gus itu berbuat baik, berbuat bagus kepada siapapun.
tidak kenal perbedaan agama, ras, suku, golongan, kemudian bahkan tidak membedakan bahwa dia pernah menyakiti kita atau tidak gitu ya. Kemudian Ji itu ngaji, Mbah Sunan Kudus itu memerintahkan kita untuk selalu ngaji, selalu belajar, selalu sinau. Kalau bagi orang seperti saya, menulis itu adalah mengaji dalam bentuk lain gitu. Karena saya kalau tidak menulis pasti tidak belajar. Kalau saya tidak menulis pasti tidak membaca buku, pasti tidak mengkaji apapun gitu. Dan yang terakhir adalah berdagang. Berdagang ini adalah wujud kemandirian. Mbah Sunan Kudus itu selalu menekankan kepada masyarakatnya untuk mandiri. Jadi orang harus mandiri, tidak boleh bergantung gitu. Jadi 3 hal ini bagus. Perempuan berdaya. Perempuan berdaya harus dipegang. Kalau waktu itu kan lahirnya prinsip ini karena di saat era kolonial itu banyak yang dikendalikan sama koloni pada saat itu. Kalau sekarang ya memang harus berdagang kita. Bagus ngaji, dagang. Jangan semata-mata menulis novel cuman karena kepingin membuat orang lain menangis, itu kan terlalu sederhana kalau begitu. Akhirnya karena niat yang tidak sederhana, sekarang juga progresnya tidak sederhana. Progres filmnya sudah mulai doanya banyak launching. Orang. Iya, progres filmnya sudah mulai bagus. Alhamdulillah. Ditunggu ditunggu progres berikutnya. Mungkin ada kata-kata yang perlu disuarakan untuk para gagal move oners tadi mungkin. Apa ya, kalau saya itu sebenarnya kelungsu waton udu aja sih. Apa itu nih? Kelungsu waton udu itu adalah kita tahu kelungsu ya teman-teman. Kelungsu itu adalah isinya buah asam. Isinya buah asam itu namanya kelungsu. Kalau dibandingkan dengan emas, intan, dan permata, kelungsu itu tidak pernah ada apa-apanya. Dia sama sekali tidak sebanding ya. Tapi waton udu, yang penting kita memberi gitu ya. Yang penting kita menyumbang gitu. Maka kelungsu waton udu itu berarti yang penting kita itu berkarya, yang penting kita itu menulis, walaupun itu sederhana, dan menyumbangkannya di jagat literasi, daripada kita hanya tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Gitu. Daripada kita hanya mengkritik bahwa kamu orang pesantren kok bisamu hanya menulis novel misalnya, kamu orang pesantren kok bisamu hanya menulis puisi misalnya. Yang penting kita menyumbang sesuatu di jagat literasi, kelungsu waton udu gitu. Kamu mau bersedih, kamu mau bergembira, kamu mau patah hati gitu ya, kamu mau hancur hidupmu karena seseorang misalnya, ya kelungsu waton udu, yang penting kamu memberikan sesuatu buat jagat literasi gitu. Siapa lagi yang akan menulis kalau bukan kita para santri, karena ya santri kan banyak sekali, kalau nggak ada tulisan dari kita juga eman-eman nanti siapa yang dibaca. Wah, setelah ini pasti akan bakal muncul banyak tulisan-tulisan efek dari move on-nya para santri ya. Kalau sebenarnya kalau nulis lebih gampang move on sih Ning, jadi harus jadi yang beremosional sekali ya Ning ya, membawa emosi sekali di situ. Itu anugerah yang luar biasa. Baik Ning, poinnya ya yang jelas Allah pasti akan memberikan banyak cara untuk membahagiakan kita, yang penting kita tetap sabar tanpa batas, ikhlas tanpa batas ya nih. Oke. Ada sebuah quote Arab, al-hub huwal mubaratul wahidah allati la yumkinu an tantahiya bita'adul. Cinta adalah sebuah kompetisi, satu-satunya kompetisi yang tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada adilnya, tidak akan pernah ada impasnya ya. Jadi tidak akan ada selesainya, tidak akan ada finishnya. Jadi kita harus tetap sabar. Oke. Terima kasih Ning Hilma, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.